Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Ayuning Tias, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 UIN Raden Intan Lampung. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Domain Belajar. Yang pertama ada poin cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dari penjelasan tentang asal serta cara memperoleh pengetahuan, kita mengetahui bahwa pengetahuan dapat kita peroleh secara empiris, yaitu melalui pengalaman dan pengamatan indrawi. Namun, pengalaman indrawi ini hanya mungkin terjadi dalam bentuk bawaan tertentu yang ada dalam diri manusia. Dalam akal budinya, yaitu berupa kategori ruang dan waktu serta hukum sebab dan akibat. Dalam akal budi perlu ada pengetahuan transendral yang memberi kerangka yang memungkinkan objek dapat didalami. Dan untuk membangun tubuh pengetahuan serta mencapai hasil yang diharapkan ini, metode ilmiah secara garis besar mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Berpikir deduktif memiliki sifat yang rasional, yaitu kritis, logis, dan sistematis kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah diberikan dan dikumpulkan sebelumnya sebagai tubuh pengetahuan ilmiah. Selain memakai cara pemikiran deduktif, kita juga perlu menggunakan pikiran induktif sebagai cara berpikir yang berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi. Teori korespondensi menyebutkan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar sekiranya materi yang terkandung dalam pernyataan itu bersesuaian dengan objek faktual yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang kedua ada sumber dan fungsi pembelajaran atau pengetahuan. Dalam kajian filsafat dijelaskan dengan jelas pengetahuan yang dimiliki oleh manusia memiliki sumber. Dengan kata lain, pengetahuan itu tidak timbul dengan sendirinya. Ada 4 sumber pengetahuan yang dimaksud, yaitu rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Keempat sumber ini memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam menafsirkan sumber dari pengetahuan manusia tersebut. Yang pertama ada rasio, merupakan pengetahuan yang bersumber dari penalaran manusia. Pada sumber pengetahuan ini diketahui bahwa pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia. Yang kedua ada empiris, merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman yang dialami manusia. Yang ketiga ada intuisi, merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Terkadang kita sebagai manusia ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, otak akan berpikir sangat keras untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada intuisi. Yang keempat ada wahyu. Wahyu atau bisa dikatakan dengan sumber pengetahuan yang non-analitik karena tidak ada proses berpikir dari manusia tersebut. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Biasanya yang dapat menerima sumber pengetahuan yang seperti ini adalah manusia-manusia pilihan.